buat seluruh permata yang terkasih. Kembali kita bertemu kembali untuk mempersiapkan diri kita di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan untuk bahan PA Permata ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Rasa syukur Tuhan yang selalu kami panjatkan atas kerinduan kami untuk datang ke hadirat-Mu, dengan harapan agar kehidupan kami anak-anak-Mu Engkau isi dengan kebenaran. Agar senantiasa kami hidup benar di dunia ini Tuhan. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Nyatakan Kau berkuasa bagi kami agar renungan di PA Permata minggu ini kami dimampukan ikut menyatakan suara kebenaran-Mu ya Bapa. Inilah harapan dan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bahan PA Permata kita dari Alkitab, yaitu Kitab Pengkhotbah pasal 11, yang akan kami bacakan dari ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukacitalah hai pemuda. Dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan di PA Permata di minggu ini. Apa kabar Permata? Tentunya kabar sukacita dan luar biasa dalam penyertaan Tuhan bagi kehidupan seluruh permata yang Tuhan kasihi. Saudara-saudara, pada kesempatan ini yang menjadi tema Permata di minggu ini adalah meraih mimpi, jauhi derita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masa muda adalah masa yang paling indah. Masa yang penuh dengan sukacita. Di mana masa muda banyak hal-hal yang sekali mengukir perjalanan kehidupan kita. Baik yang sudah kita lewati dan yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Masa muda itu adalah masa yang penuh kebahagiaan. Dan bahkan banyak orang mengatakan bahwa masa muda adalah masa hidup bersenang-senang. Tapi perlu kita ketahui memang betul masa muda itu adalah masa yang paling indah. Seperti yang kami nyatakan pada kesempatan ini. Tapi bagaimana kita melihat masa muda yang ada pada kehidupan anak-anak permata pada saat sekarang ini? Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak permata, satu hal yang kita lihat di sini adalah Tuhan itu sangat mengerti akan kehidupan kita. Bagaimana kita katakan bahwa Tuhan itu mengerti akan kehidupan kita? Padahal masa-masa muda ini banyak sekali permata menerima ajaran-ajaran baik dari lingkungan keluarga, baik dari lingkungan gereja. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan kamu selalu dikumandangkan. Dan di dalam masa muda ini juga, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu adalah, disinilah saatnya kamu menentukan arah hidup kamu. Dan disinilah saatnya kamu menunjukkan bagaimana arti hidup itu yang sebenarnya. Jadi banyak sekali masa-masa muda yang kita rasakan saat ini. Apa yang kamu lakukan saat ini akan menentukan masa depan kamu. Kalau kamu bersenang-senang saja tanpa menghargai waktu, masa depan kamu akan ditentukan oleh perbuatan kamu saat ini. Oleh karena itu di masa muda ini bagaimana Tuhan menunjukkan satu pemberian kebebasan bagi manusia. Pemberian kebebasan yang Dia berikan kepada kita. Dia mengajar kita. Bukan mesti harus A, B, C, D. Tidak seperti itu. Dia berikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada kita.
Tapi ujung-ujungnya Tuhan katakan di situ adalah seperti di ayat 9 tadi, tapi ingatlah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya di sini di ayat 9 ini menunjukkan bagaimana Tuhan selalu memberikan kebebasan kepada kita. Dan kebebasan itu bukan berarti tidak ada tuntunan bagi kehidupan kita. Ada tuntunan. Tuhan selalu berikan pilihan atas kehidupan kita. Kalau kita lakukan ini akibatnya. Kalau kita buat ini, begini akibatnya. Dan bagaimana pilihan yang Dia berikan kepada kita. Dia tidak memaksa hidup kita untuk selalu seperti ini. Tapi kita diberikan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memakai kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga ketika pengadilan yang Dia berikan kepada kita, kita bisa pertanggungjawabkan kebebasan yang Tuhan berikan itu. Oleh karena itu, harusnya permata mampu menghargai kebebasan itu. Karena kalau kita lihat akibat kebebasan yang tidak bertanggung jawab, kalau kita mengingat kembali apa yang diberitakan dalam kitab Kejadian mengenai Adam dan Hawa, apa yang mereka lakukan di Taman Eden. Tuhan percaya dan Tuhan sudah memerintahkan apa yang mereka lakukan. Tapi akibat kebebasan yang tidak bertanggung jawab, akibatnya yang mereka terima adalah teguran dan hukuman dari Tuhan. Mereka diadili atas perbuatannya. Dan oleh karena itulah, pada kesempatan ini bagaimana permata semuanya di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dengan lingkungan kita saat ini? Apa yang dunia berikan bagi kita? Bagaimana pendidikan dunia yang kita terima oleh kenyataan yang kita lihat dan rasakan saat ini? Banyak pergaulan bebas, seks bebas terjadi, narkoba, dan hal-hal yang lain yang menyalahgunakan kebebasan. Kebebasan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, akibat dari tidak bertanggung jawabnya kita menerima kebebasan Tuhan, kebebasan itu membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Karena kita tidak bertanggung jawab, tidak bisa mengendalikan diri kita. Sehingga kita menerima akibat daripada perbuatan itu. Itu salah satu akibat kebebasan. Jadi walaupun sebebas apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh mengikuti keinginan hati kita, mata kita, kalau itu yang kita ikutkan. Tanpa kita mengingat ketika kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk apa? Kalau kita lupa diri, kalau kita tidak memiliki batas-batas tertentu akan kebebasan, pasti akan menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ingat selalu, pengadilan akan menanti kita. Butuh pertanggungjawaban akan segala kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau kita melihat bagaimana kebebasan itu harus dikendalikan. Tadi akibat kebebasan dan sekarang bagaimana kebebasan itu harus kita kendalikan. Salah satunya adalah ingat, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik yang berkenan kepada Tuhan, itu semua butuh pertanggungjawaban. Tuhan Maha Adil. Jadi jangan kita lakukan seolah-olah kita tidak tahu dan tidak bertanggung jawab. Anak muda sudah diajar mengenai didikan hikmat. Anak muda sudah banyak diberikan pengajaran. Anak muda sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keputusan untuk memakai kebebasan itu, pakailah itu dengan rasa tanggung jawab. Kalau perbuatan kamu perlu dipertanggungjawabkan, lakukanlah yang baik. Dan di ayat yang ke-10 ini, bagaimana hal yang diingatkan di sini adalah jika di dalam hati kita mengisi kehidupan kita dengan kesedihan, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena kesedihan di hati akan merusak hubungan kita dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Kesedihan di hati tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik kalau kesedihan tetap menyelimuti kehidupan kita. Oleh karena itu, jauhkanlah itu dari dalam diri kita. Karena kesedihan itu apa penyebabnya? Banyak sekali. Ada yang menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki insecure, tidak memiliki kemampuan. Banyak sekali yang membuat kita hilang sukacita bersama Tuhan. Dan banyak sekali yang merenggut kebahagiaan kita itu oleh
perjalanan kehidupan kita. Tapi jauhkan itu dari segala hati kita dan kehidupan kita, agar kita bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dan ingat, yang kedua di ayat 10 menjadi pesan di PA Permata ini, kesia-siaan. Segala sesuatu yang tidak berguna di hadapan Tuhan, sia-sia, tak ada gunanya. Oleh karena itu, jika Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara, pakailah kebebasan itu agar hidupmu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Berikanlah makna hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jika makna hidupmu benar, engkau akan memperoleh kesenangan. Engkau akan menerima pemberian Tuhan atas kehidupan kamu yang berguna, berhikmat, memiliki kemampuan, memiliki nilai kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu di PA Permata di minggu ini, meraih mimpi, raihlah mimpimu Permata. Pertanggungjawabkan kebebasanmu, pakailah kesempatan dan kebebasan itu untuk meraih mimpimu. Jangan sia-siakan kesempatan waktu dan masa mudamu oleh hal-hal yang tidak baik. Orang yang meraih mimpi di dalam kehidupannya selalu mempercayakan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang meraih mimpi di dalam kehidupannya selalu membuat dirinya bersuka cita agar dia bisa melakukan hal yang baik. Optimisme, rasa syukur, ini adalah bagian sukacita dan semangat kita. Berani mengambil kesempatan, berani mengambil resiko, itu adalah kesempatan yang bisa kamu perjuangkan di dalam diri kamu. Jangan merasa ketika masa muda ini hidup kamu aman, tentram, tidak ada gangguan, fine saja, it's okay semuanya. Berarti kalau seperti itu kamu menganggap hidup kamu saat ini, kamu hilang kesempatan dalam banyak hal, terlebih untuk menunjukkan yang terbaik di masa mudamu kepada Tuhan. Dan lihat zaman ini, begitu banyak tantangan dan resiko yang harus kamu kalahkan. Pakai kesempatan ini untuk berbuat hal yang baik, agar masa depan kamu bisa membuahkan hasil dari perbuatan kamu untuk saat ini. Di PA Permata kita ada 3 sebagai bahan aktualisasi diri kita. Yang pertama kami bacakan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penderitaan? Kalau kita lihat definisi penderitaan adalah suatu kejadian yang menyakitkan yang dialami oleh manusia. Sehingga penderitaan itu ataupun pengalaman itu bisa terus berkepanjangan menguasai kehidupannya. Dan mengapa manusia bisa menderita? Karena manusia tidak memakai kesempatan hidupnya. Dan manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga penderitaan itu bisa saja merusak hal yang baik di dalam dirinya. Yang kedua, apakah bermimpi, mempunyai impian, bisa membuat seorang muda, Permata GBKP, mendeterminasi dirinya sendiri? Pasti bisa kita menentukan arah kehidupan kita. Pasti seluruh Permata GBKP memiliki impian bagaimana dia bisa menentukan masa depannya dalam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita di minggu ini. Raihlah mimpimu. Bermimpi dulu baru kenyataan. The dream come true. Kalau orang yang tidak pernah bermimpi, tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk bisa mewujudkan mimpinya. Di dalam meraih mimpi tersebut, nyatakan kamu menghargai waktu, menghargai masa mudamu, menghargai kesempatan hidupmu. Sehingga perjuangan kamu dalam penyertaan Tuhan, mimpi yang ada di dalam kehidupan Permata akan bisa terwujud dalam pertolongan Tuhan. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan sejak sekarang untuk memastikan bahwa kamu tidak akan menyesal akan masa mudamu? Karena kamu menghargai masa mudamu. Walaupun masa muda itu masa yang paling indah, tapi keindahan itu kamu pakai, kamu kendalikan. Kamu tidak kebablasan hidup dalam masa muda yang menggembirakan, dan masa muda dalam kebebasan itu tidak kamu salahgunakan. Tapi masa muda itu bisa kamu menikmati, bisa kamu jalani, karena segala sesuatunya bisa dikendalikan oleh pemahaman yang benar, seperti Tuhan tegur atas kehidupan dan bimbing selalu bagi kehidupan kita. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata yang terkasih dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat lawatanmu
Kiranya firman ini menjadikan kami, menjadikan anak-anak permata GBKP, agar bisa mereka meraih mimpi. Walaupun banyak tantangan dan risiko, mereka tidak takut. Karena mereka mengenal Allah yang begitu hebat bagi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin.